Bagaimana orang zaman dulu berkomunikasi dengan dewa, leluhur, atau malaikat mereka, atau channeling? Channeling adalah istilah yang muncul baru-baru ini yang merujuk kepada kegiatan komunikasi manusia dengan makhluk-makhluk rohani atau makhluk-makhluk dari dimensi yang berbeda, atau bentuk akses informasi lainnya yang tidak bisa dijalani menggunakan panca indera. Panca indera kita adalah organ untuk menerima informasi serta rangsangan dari dimensi fisik kita yang 4D, yakni dimensi tempat kita tinggal yang terdiri atas ruang, yakni panjang kali lebar kali tinggi, dan waktu. Di luar dimensi 4 ini, masih ada lagi jenis-jenis dimensi lainnya yang tidak bisa kita sadari menggunakan otak manusia biasa. Channeling ini mirip dengan channeling pada radio. Dengan menyamakan energi atau frekuensi dengan frekuensi tertentu, maka radio bisa menangkap suara dan informasi dari sebuah stasiun pemancar. Namun dalam kasus channeling yang dilakukan manusia secara alami, antenanya yang berfungsi untuk menangkap frekuensi ini adalah mata ketiga atau cakra acna kita. Dan stasiun pemancar ini bisa jadi adalah makhluk-makhluk dari dimensi yang berbeda atau bentuk-bentuk informasi lain yang tersebar di alam semesta yang tidak berwujud fisik. Dalam fisika modern telah dijelaskan bahwa energi tidak harus selalu berbentuk wujud fisik atau memiliki massa. Ada juga bentuk energi yang tidak memiliki massa, atau kita menyebutnya sebagai tak kasat mata. Energi tak kasat mata ini bisa ada dalam bentuk gelombang. Manusia, hewan, udara, air, batu, dan jenis ciptaan lainnya adalah energi yang memiliki massa. Sedangkan suara, cahaya, sinyal radio, dan informasi adalah energi yang tidak memiliki massa. Walaupun mereka tak memiliki massa, bukan berarti mereka itu tidak eksis, karena kenyataannya kita bisa mendengar, merasakan, atau menggunakan manfaatnya walaupun dengan bantuan perangkat canggih. Nah, di zaman dulu, bentuk-bentuk energi tak kasat mata ini sering dianggap sebagai gaib. Bahkan apapun yang belum bisa dijelaskan secara sains dan teknologi, dulu sering digetok rata sebagai gaib. Di abad 21 ini, bisa jadi yang oleh orang zaman dulu dikatakan gaib tersebut ternyata hanyalah sains yang belum terpecahkan saja. Dalam fisika modern telah ditemukan bahwa dimensi di alam semesta ini ada banyak. Ada dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3, dimensi 4, dan seterusnya. Dimensi 1 adalah garis di antara dua titik. Dimensi 2 terdiri dari bidang datar yang terdiri dari panjang dan lebar. Dimensi 3 adalah dimensi yang sudah memiliki volume atau panjang, lebar, dan ketinggian. Di dimensi keempat, tidak hanya terdiri dari ruang atau volume saja, tapi juga ada waktu. Kita hidup di dimensi ruang dan waktu ini, namun di luar itu bisa saja masih ada dimensi lain yang lebih tinggi, seperti dimensi kelima dan seterusnya. Manusia bisa menciptakan dunia baru dengan dimensi yang lebih rendah, seperti contohnya ketika manusia menciptakan game dalam komputer dengan AI yang bisa memungkinkan tokoh dalam game tersebut hidup sendiri. Mereka punya kesadaran sendiri, namun mereka tidak mampu hidup dalam dimensi manusia karena bentuk kesadaran mereka berbeda dengan kesadaran manusia yang lebih tinggi. Mereka tak mengerti bahwa ada kita atau manusia yang hidup di dimensi yang lebih tinggi dari mereka, yang menciptakan dan mengendalikan dimensi mereka yang 3D. Yang mereka bisa mengerti hanyalah ada bentuk proyeksi atau gangguan atau kontrol manusia dalam game yang membuat game terus berjalan, sedangkan AI dalam game tidak mampu melihat dan berinteraksi dengan manusia secara total karena mereka hidup dalam dimensi yang lebih rendah daripada kita. Demikian pula dengan dimensi manusia. Kita atau manusia bisa saja tak mengerti bahwa ada makhluk dimensi yang lebih tinggi yang mengawasi kita, bahkan ikut campur dalam kehidupan di dimensi manusia. Kita tak mampu mengindrakan dimensi yang lebih tinggi, apalagi berinteraksi total dengan mereka, karena kesadaran kita tidak sesuai dengan dimensi yang lebih tinggi tersebut. Yang bisa kita rasakan, lihat, atau dengar itu hanyalah proyeksinya saja. Ini mirip seperti percobaan kertas dengan buah apel. Sebidang kertas yang datar adalah dimensi kedua, ada panjang kali lebar, sedangkan apel adalah dimensi ketiga, ada volume. Ketika apel kita celupkan ke tinta dan kita tempelkan ke kertas, maka yang nampak pada kertas hanyalah sebagian kecil dari tempelan apelnya saja, yang disebut sebagai proyeksinya. Ibaratnya kalian adalah manusia yang tinggal dalam dimensi kertas, kalian hanya bisa melihat bidang-bidang kecil bekas tempelan apel di kertas, bukan keseluruhan apel yang memiliki volume dan bentuk apel yang sempurna. Bidang-bidang kecil bekas tempelan apel ini adalah proyeksi dari dimensi yang lebih tinggi. Dan kalau kita mengatakan
bahwa apel dari dimensi yang lebih tinggi itu hanya bidang-bidang datar kecil yang menempel di kertas, maka kita telah salah menilai, karena pada kenyataannya, apel itu adalah benda 3D yang memiliki volume, yakni panjang, lebar, dan tinggi. Uniknya, sejak zaman kuno, mulai dari era Babilonia sampai Mesir kuno, keberadaan makhluk-makhluk dari dimensi yang lebih tinggi ini sudah lama diyakini ada. Di zaman kuno, makhluk-makhluk dari dimensi yang lebih tinggi ini disebut sebagai dewa, leluhur, atau malaikat, dan mereka dikatakan sebagai makhluk cahaya atau makhluk rohani. Faktanya, ruh atau kesadaran manusia juga adalah cahaya dan disebut sebagai rohani juga. Nah, cahaya adalah sebentuk energi yang tidak memiliki massa dan bisa merambat di ruang hampa. Dan setidaknya sampai sekarang belum ada energi lain yang bergerak lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Dalam fisika modern, cahaya juga memiliki keunikan. Karena walaupun dia sebenarnya adalah gelombang, namun ternyata cahaya ini memiliki sifat dualitas. Dia bisa berperan sebagai gelombang, namun juga bisa berubah menjadi partikel, atau memadat memiliki massa yang disebut sebagai foton. Dalam artian, cahaya sebenarnya adalah energi tak kasat mata. Namun dalam momen-momen tertentu, dia bisa menjadi kasat mata, atau memiliki wujud atau massa menjadi sebuah partikel atau benda. Di zaman kuno, sejak era Babilonia dan Mesir kuno, disiplin-disiplin spiritual telah banyak dilakukan oleh kaum-kaum elit dan cendekiawan di sana untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk cahaya dari dimensi yang lebih tinggi ini. Bahkan Jonathan Black dalam bukunya yang berjudul Sejarah Dunia yang Disembunyikan pun pernah menulis bahwa di era peradaban yang lebih tua lagi, yakni peradaban-peradaban sebelum Mesopotamia dan Mesir kuno ada, atau peradaban-peradaban yang eksis sebelum banjir besar Atlantis atau banjir besar Nuh terjadi, dikatakan bahwa dulu di zaman itu manusia terbiasa untuk hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk rohani ini. Manusia dikatakan dulu hidup berdampingan dengan para dewa. Itulah kenapa di kisah Mahabharata, di mana ini adalah kisah dalam tradisi Hindu yang sudah sangat tua sekali ceritanya, dikisahkan bahwa di sana ada beberapa nama dewa yang tercantum di dalamnya seperti Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Indra, Dewa Surya, dan Dewa Yama. Bahkan dalam beberapa mitologi kuno digambarkan adanya interaksi manusia dengan makhluk yang lebih tinggi yang mereka sebut sebagai dewa. Mulai dari dewa-dewa yang mengajari manusia cara berbahasa, matematika, hingga yang mengajari manusia membangun peradaban. Dalam reruntuhan-reruntuhan peradaban kuno di Timur Tengah pun ditemukan beberapa relief yang menggambarkan interaksi manusia di zaman dulu dengan para dewa ini. Lalu bagaimana manusia zaman dulu berinteraksi dengan makhluk-makhluk rohani atau makhluk cahaya dari dimensi yang lebih tinggi ini? Jawabannya ada di mata ketiga atau cakra ajna yang sepertinya dulu sangat diberdayakan. Dan sebenarnya tradisi menggunakan mata ketiga ini masih berlanjut sampai sekarang, walaupun mungkin prakteknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan kebanyakan diajarkan melalui tarekat-tarekat kebatinan untuk siswa di level-level tertentu. Sejak era Mesir kuno dan Babilonia, disiplin-disiplin spiritual telah lama dipraktekkan untuk melestarikan komunikasi dengan makhluk-makhluk cahaya ini. Beragam ritual-ritual dan latihan khusus dilakukan untuk membuat mata ketiga atau cakra ajna ini terbuka dan bisa melakukan channeling atau komunikasi dengan makhluk dari dimensi yang lebih tinggi, yakni dewa atau leluhur mereka. Ternyata bentuk komunikasi dengan makhluk-makhluk cahaya ini terus berlanjut hingga ke era agama-agama Samawi. Dalam sejarah dikisahkan bahwa Musa pernah berkomunikasi dengan malaikat Jibril dan mendapatkan wahyu pencerahan dari malaikat ini. Maria, ibu dari Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, juga dikabarkan pernah berkomunikasi dengan Jibril dan mendapatkan pencerahan bahwa ia akan melahirkan seorang putra. Nabi Muhammad juga pernah bertemu dengan malaikat Jibril dan mendapatkan wahyu pencerahan. Bahkan kalau boleh jujur, sampai sekarang pun komunikasi dengan makhluk-makhluk dimensi atas ini masih tetap bisa kita lakukan. Dan proyeksi dari channeling ini bisa kita tangkap dalam bentuk intuisi, ilham, wangsit, nubuat, atau bahkan mimpi atau visualisasi. Bagaimana caranya agar kita bisa memberdayakan mata ketiga atau cakra ajna dan melakukan channeling secara alami? Selengkapnya akan aku bahas dalam online kelas bulan ini. Di sini kita tidak hanya belajar caranya memberdayakan mata ketiga kita saja, tapi kita juga akan belajar caranya mengakses kecerdasan transendental dan menggunakannya untuk kehidupan sehari-hari. Sayangnya online kelas ini belum tentu aku adakan rutin, jadi mumpung ada, daftarkan diri kalian sekarang. Cek deskripsi video untuk mendaftarkan diri kalian sekarang. Aku tunggu di online kelas ya.
Sadar nggak kalau kemampuan psikis bukanlah hal gaib? Sebenarnya setiap manusia itu punya potensi kemampuan psikis, namun selama ini kemampuan ini banyak tertutup. Kemampuan psikis sebenarnya adalah kemampuan supernatural manusia, dan kuncinya ada di kelenjar pineal atau mata ketiga dan pikiran bawah sadar atau subconscious mind manusia.